Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bahwa di saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Tentunya mari sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai ladang amal kebaikan kita untuk mempersiapkan diri kita bila meninggalkan daripada alam dunia ini. Janganlah sampai kita sia-siakan di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena amatlah rugi bagi seseorang yang menyia-nyiakan daripada bulan Ramadan tahun ini. Kenapa? Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita masih bisa bertemu. Umur rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja hari ini hari terakhir kita. Siapa yang bisa menjamin nanti malam, besok pagi, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita masih bisa bertemu. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama terus kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tarbiyah kepada kita. Yang dalam satu riwayat para sahabat diberikan informasi kabar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para sahabatku, bahwasanya ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau sudah kabar, berita, informasi dari Rasulullah, pasti berita itu adalah benar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah menjawab dengan tersenyum, namun memberikan tarbiyah kepada para sahabat. Bahwasanya apa? Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan daripada 4 golongan manusia. Kalau yang namanya dirindukan, dicintai oleh surga, pasti adalah orang-orang yang mengharapkan daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita saja dicintai oleh seseorang begitu bangga, begitu senang, begitu gembira. Apalagi ini dicintai oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Daripada 4 golongan manusia itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah talil Quran. Orang yang rindu, yang senang, yang gembira, dia membaca daripada Al-Quran. Luar biasa. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama di bulan suci Ramadan ini, terus kita hiasi diri kita, keluarga kita, rumah kita dengan tilawatil Quran. Karena Al-Quran sebagai hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk aturan tata cara dalam kehidupan manusia bila mereka ingin selamat dunia wal akhirah. Di dalam Al-Quran apa saja diberikan keterangan-keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal politik, dalam hal berumah tangga, dalam hal berbisnis, dalam hal bernegara, semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu kita jadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk aturan tata cara dalam kehidupan kita. Ingin negara berkah, maka kembali kepada Al-Quranul Karim. Ingin rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, maka kembali kepada Al-Quranul Karim. Ingin bisnis kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali kepada Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk tata cara dalam kehidupan manusia. Inilah yang menjadi renungan buat kita bersama. Nah, oleh karena itu, mari di bulan suci Ramadan ini terus kita tingkatkan. Kita untuk tilawatil Quran. Kita rindu, senang, hobi. Kenapa? Karena orang yang talil Quran, dia dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadi renungan buat kita bersama. Yang kedua,
Yaitu apa? Wahafizil lisan. Orang yang mampu menjaga daripada lisannya, ucapannya, perkataannya, daripada perkataan-perkataan yang maksiat. Inilah yang menjadi renungan buat kita. Terkadang kita mengucapkan sesuatu hal yang maksiat, sesuatu hal yang dusta, sesuatu hal yang menimbulkan daripada hal-hal yang tidak baik. Mengakibatkan apa? Timbul terjadi perpecahan. Timbul daripada sesuatu hal yang mengadu domba dan lain sebagainya. Akibat apa? Yaitu lisan kita tidak bisa kita jaga. Wahafizil lisan. Yaitu kita disuruh oleh Rasulullah agar dicintai oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu menjaga daripada lisan kita, ucapan kita. Karena orang yang tidak bisa menjaga lisannya, ucapannya, perkataannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian daripada tanda-tanda atau ciri-ciri daripada orang-orang munafik. Yaitu apa? Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berkata dusta. Inilah yang menjadi renungan buat kita. Timbul pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Pernahkah kita berkata dusta? Pernahkah kita berkata yang bohong? Karena ini akan mempengaruhi daripada nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tidak mampu menjaga daripada lisannya, ucapannya, maka dia merupakan daripada, yaitu apa? Orang-orang munafik. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Innal munafikina fid darki asfali minan nar. Yaitu sesungguhnya orang-orang munafik itu aku tempatkan di keraknya daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga lisan kita, ucapan kita, perkataan kita. Bahkan bukan hanya itu, reaksi daripada lisan kita terkadang kita timbulkan daripada jari jemari kita. Dengan kita melalui medsos yang terkadang berita itu adalah hoax dan lain sebagainya. Berita itu dusta dan lain sebagainya. Terkadang kita sampaikan kepada seseorang. Padahal berita yang dusta itu, bila kita sampaikan kepada seseorang, dosa jariah kita mengalir. Maka bila ada informasi-informasi, kita harus tabayyun terlebih dahulu. Kita koreksi agar jangan sampai terus menjadi dosa yang mengalir buat kita. Inilah yang menjadi renungan buat kita. Jamaah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya apa? Yaitu wa mut'imil ji'an. Yaitu golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi makan orang yang lapar. Inilah menjadi renungan buat kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kita memberikan makan kepada para anak yatim, kepada para duafa, dan kepada orang-orang yang berpuasa. Nilainya luar biasa. Apa? Yaitu dicintai oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak peduli terhadap, yaitu fakir miskin, dan dia tidak peduli terhadap para duafa, terhadap anak yatim, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar sama kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang mendustai daripada agamaku, orang-orang yang mendustai daripada ajaranku, yaitu siapa? Orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, tidak peduli terhadap para duafa. Inilah yang menjadi renungan buat kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bohong dia beragama, bohong dia pergi haji, bohong dia sholat, bohong dia umroh kalau dia tidak peduli terhadap anak yatim, tidak peduli terhadap para duafa. Mari sama-sama melalui tarbiyah Ramadan ini kita ada kepedulian di dalam diri kita. Untuk apa? Kepada para duafa, terhadap para fakir miskin, dan terhadap anak-anak yatim. Inilah menjadi renungan buat kita. Terkadang kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang kepedulian kita. Padahal orang-orang yang kaya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tetangga kita tidak makan, bila tetangga kita tidak adanya pendidikan, karena kita yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa harta, kita nggak peduli, kita tidak mau mengeluarkan zakat kita, infak kita, sedekah kita,
maka kita menjadi orang kaya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di yaumil qiyamah nanti, dari mana engkau dapatkan itu harta dan kemana engkau akan keluarkan. Inilah menjadi renungan buat kita. Tarbiyah Ramadan untuk meluluhkan hati kita, agar kita ini merasakan bagaimana nikmatnya daripada Ramadan tersebut. Bagaimana kita ini merasakan menjadi orang yang miskin dengan tarbiyah Ramadan ini, supaya penuh untuk apa? Peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi renungan buat kita bersama. Dan yang terakhir, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang dicintai oleh surganya Allah, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dicintai oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini di Ramadan tahun ini janganlah kita sia-siakan. Kenapa? Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat iman dan Islam. Di hari ini kita dapatkan berkat daripada nikmat yang Allah berikan, apalagi berada di bulan suci Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan untuk mengisi daripada amaliyah Ramadan kita. Baik yang namanya Qiyamul Lail, baik yang namanya Tadarrus, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini, amaliyah kita yang baik, yaitu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang kalau kita nggak mengisi amaliyah Ramadan kita. Kenapa? Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih bisa bertemu. Bisa saja hari ini saya katakan di awal hari terakhir kita. Siapa yang bisa menjamin nanti siang kita masih bisa bertemu? Nanti malam kita masih bisa bertemu. Besok masih bertemu. Umur rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kematian pasti akan datang kepada kita. Malaikat Ijrail selalu memonitor kita. Kapan kita meninggalkan daripada alam dunia ini? Tentunya kesemuanya rahasia Allah. Yang terpenting bagi kita, mari persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kesimpulan daripada tausiah ini, yang pertama, supaya kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita yaitu gemar, rindu, senang, hobi membaca Al-Qur'an, talil Quran. Yang kedua yaitu apa? Wahafizil lisan, jaga ucapan kita, perkataan kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, karena kita tidak bisa menjaga daripada wahafizil lisan, maka itu yang dapat mengurangi nilai-nilai ibadah puasa kita. Dan yang ketiga, wa mutimil ji'an, yaitu memberi makan kepada orang-orang yang lapar, termasuk para fakir miskin, para du'afa, dan anak-anak yatim. Dan yang keempat yaitu apa? Wassaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita termasuk 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semua banyak hikmah dan manfaatnya. Insya Allah apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang-orang tua kita, guru-guru kita, orang tua kita yang hidup diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang sudah tiada dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Saat kita sakratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila kita meninggalkan alam dunia ini dimatikannya kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.